Baik, hari ini saya John Ganesha dari kantor PDKP, Ya. Pusat Dukungan Kebijakan Publik, ingin melaporkan kepada seluruh masyarakat ya tentang suatu modus penipuan. Jadi ceritanya dalam 2 hari ini, tepatnya kemarin hari Minggu, kami kedatangan perusahaan batu bata. Jadi dia dari toko Panglong menjualkan bangunan. Dia membawa bata sejumlah 7.000, ya. Sudah ada truknya di depan. Lalu kemudian hari ini saya juga kedatangan lagi dari toko bangunan juga. Ya, dari AJP. AJP berkantor toko di Garung Pas atas nama saya Adi. Oke, jadi ini datang lagi pemilik toko bangunan yang mendapat pesanan order berupa apa Pak sekali ini? Batu cor. Nah, sekarang tentang batu cor. Sejumlah 2 juta. Baik. Nah, ironinya penipu menggunakan alamat kantor kami, kantor PDKP, ya ini kantor bantuan hukum. Bahkan dia menge-share lokasi pengantaran barang bangunan itu adalah ke sini, ke kantor Bapak. Ya, ke Jalan Tania. Nah, mungkin lebih detailnya bahwa modus dia tuh begini, bahwa kantor ini atas nama seseorang yang merupakan pimpinan dari PDKP melakukan pemesanan sejumlah barang bangunan. Dia mengatakan ada imbalan fee ya, atau gimana saksi? Untuk modusnya Bapak pertama itu dia minta imbalan berupa upah ya. Batu ini ya, terus Bapak yang tahu ya. Kalau yang saya ini dia minta transfer itu uangnya sejumlah 5 kubik batu cor 2 juta, dia bilang udah ditransfer 2.800.000, terus dia mau minta minta transfer ulang, maksudnya untuk pelaku tadi ya, modus tadi sejumlah 800.000. Ya, jadi kira-kira begini modus dia itu, bahwa dia bersama bosnya ya memesan bahan bangunan, misalnya kayak bata tadi. Bosnya tahunya duitnya 3.600.000 misalnya. Nah, dalam kasus ini 2.800.000. Padahal sesungguhnya bahan bangunan itu misalnya cuma 3 juta. Atau dalam batu cor ini ternyata misalnya cuma 2 juta. Sehingga dia mengirimkan nomor rekening dia agar bagian yang lebih itu dikirimkan kepadanya. Kan begitu? Nah, untuk meyakinkan korban atau dalam hal ini para toko, dia merekayasa sebuah bukti transfer. Nah, kalau dilihat bukti transfer yang digunakan ini adalah salah satu bank. Jadi ini ada bank BCA yang digunakannya, tampilannya itu seperti bank BCA. Dan ini dia kedakan rekayasa karena kita lihat tulisan, warna huruf itu berbeda. Bahwa seakan-akan dia telah mentransfer uang sejumlah, dalam hal ini sejumlah 2.800.000. Nah, jadi saya baca di sini dia mengirim uang kepada Bapak pemilik toko sejumlah 2.800.000, ada tanggalnya ya, ada tanggalnya segala macam. Nah, jika dicek ternyata uang ini belum dikirimkan. Sampai saat ini masih online loh. Soalnya ini dia baru katakan ya, terakhir kali saya soalnya buat beli susu anak. Baik. Jadi dia membawa-bawa bahwa tolonglah ditransfer bagianku karena mau beli susu anak-anak. Nah, bayangkan dari peristiwa ini kami dari kantor PDKP tentu telah dimanfaatkan ya. Kita tidak tahu bagaimana cara dia mendapatkan lokasi ini, tapi kemungkinan karena PDKP Bubble terdetek di dalam website, ya kita memang memposting keberadaan kantor ini, kantor layanan bantuan hukum ini.
Kedua, dia juga menggunakan misalnya CV PDKP. Padahal di sini bukan CV, di sini organisasi non profit, perkumpulan. Tapi dia menggunakan kata CV. Jadi hari ini kami menyarankan kepada Pak Bapak untuk melakukan pelaporan ke kepolisian, dan kami sendiri juga secara tidak langsung melalui media ini mengingatkan kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa adanya dugaan tindak pidana penipuan, ya, karena wujudnya salah satunya adalah dengan melakukan rekayasa dokumen elektronik. Karena sangat bisa diyakinkan, saya tantang nih Bapak untuk cek ke bank apakah benar sudah masuk transaksi. Nggak ada sama sekali ya? Enggak otomatis notif gitu, SMS biasanya kan ada tuh. Iya, nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi Bapak memang nggak pakai itu ya. Nah, jadi saran saya pelajari modus ini yang kayaknya lagi menyasar kepada toko bangunan. Iya. Toko bangunan mungkin ya, karena menjelang Lebaran itu toko bangunan menjadi salah satu minat bagi ya untuk memperbaiki rumahnya, ya kan? Oke, itu dulu. Tapi Bapak belum ada kerugian ya secara material? Belum ada, alhamdulillah. Bukan kayak yang pertama, korban yang pertama Bapak itu ya. Itu karena Ya. dia udah ditransfer ya. Jadi kalau korban saya yang pertama itu, saya perhatikan korban itu dari Sungaliat itu jaraknya berapa kilo itu ke Pangkal Pinang. Itu dia sudah naikin bata sebanyak 7.000 Ya. dan siap diturunkan. Tentu ini biaya operasional sudah keluar. Ya. Ada sejumlah truk. Nah, untuk hari ini Bapak cukup hati-hati dengan mengecek langsung. Ya. Dan saya pikir kalau memang Bapak punya waktu, mumpung nomornya belum diblokir oleh pelaku, terduga pelaku, nah maka kami sarankan ini bisa dilaporkan. Ya. Oke. Dan kami siap memberi keterangan kesaksian membantu Bapak kalau Terima kasih banyak untuk ini kantor PDKP. PDKP Pak ya, untuk udah membantu Pak ya. Istilahnya juga Bapak juga ngerasa dirugikan ya gimana, tapi pun juga ngerasa juga kayak gitu. Jangan sampai ada lagi lah yang kayak gini-gini lagi untuk toko-toko material yang ada di Bangka ataupun di mana ya. Baik. Ya, secara melalui media ini juga saya mengkonfirmasi bahwa PDKP tidak pernah melakukan, apalagi dalam 1 bulan ini, melakukan pemesanan barang bangunan untuk kepentingan renovasi misalnya, dan PDKP Babel tidak memiliki hubungan dengan nama-nama yang ada di nomor handphone, ya, karena yang bersangkutan misalnya menyebut nama di PDKP ini ada yang bernama Sukma. Nah, padahal di sini tidak ada yang bernama Sukma. Dan yang toko batu bata kemarin juga tidak ada yang bernama Nuril kalau tidak salah. Namanya Sukma Yudhistira, dia mengerti namanya Sukma Yudhistira, penerima untuk di kantor PDKT ini. Ternyata dia nggak ada ya Pak. Baiklah. Ya, Mas. Saya pikir itu dulu teman-teman. Mari kita berhati-hati di tengah situasi saat ini ya, yang mungkin banyak orang melakukan transaksi menjelang hari raya dengan modus-modus baru, ya ini mencoba mengambil keuntungan dari penjualan batako, padahal tidak pernah ada transaksi pengiriman dana ke toko bangunan tersebut. Sampai di situ dulu, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.